Halo sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang C di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kesempatan kali ini Bang C akan membahas lanjutan dari beban keluarga, tetapi beban iatrogenik. Nah, apa sih beban iatrogenik ini? Tentu keluarga-keluarga yang mempunyai ODGJ pernah mengalami ingin mengobatkan anaknya yang ODGJ supaya sembuh, supaya dapat hasil pengobatan yang maksimal. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ada fasilitas kesehatan tapi mutu dan kualitas pelayanannya belum memadai. Atau pingin tetapi tidak mempunyai akses jaminan kesehatan atau BPJS, sementara dia nggak punya uang dan tempat tinggalnya jauh dari fasilitas kesehatan tersebut. Tentu ini menjadi beban tersendiri, ya, sehingga keluarga kesulitan untuk mencapai atau menjangkau fasilitas kesehatan. Bukan hanya tempatnya yang jauh, tapi mungkin mutu dan kualitas pelayanannya tidak seperti yang diharapkan. Nah, ini akan menjadi beban tersendiri. Terkadang ada tempatnya cukup dekat, tetapi harus melalui vaskes pertama dulu, ya, karena memang kebijakan jaminan kesehatannya seperti itu. Sementara di vaskes pertama tidak ada obat yang dibutuhkan oleh ODGJ-nya dan harus di vaskes kedua. Nah, tentu ini akan membuat beban tersendiri bagi keluarga. Nah, ada beberapa keluarga yang sudah mencoba meminta rujukan, ya, ke vaskes kedua, tapi ternyata tidak berhasil. Kenapa? Karena ya proses jenjang rujukan itu, sehingga akhirnya terpaksa kambuh lagi ODGJ-nya karena obat yang diberikan tidak seperti yang biasanya diberikan dan sesuai kebutuhan. Nah, tentu hal-hal seperti ini menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Jika keluarga tidak bisa mengantisipasi atau mengatasinya, maka akan beresiko dukungan emosional yang diberikan kepada ODGJ akan bermasalah, sehingga resiko kekambuhan akan semakin besar. Nah, silahkan disimak pembahasan secara detailnya. Jangan lupa like, komentar, share, dan subscribe yang belum subscribe. Kekambuhan atau relapse dari gangguan jiwa sering dialami oleh ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Ini bisa disebabkan karena berhenti minum obat atau putus obat. Nah, sebenarnya tidak menjadi kesalahan ODGJ saja atau keluarga saja. Akhirnya terjadi kambuh atau relapse. Bisa jadi karena kondisi tempat tinggal atau lingkungan di mana ODGJ tinggal bersama keluarganya. Biasanya jauh dari tempat atau fasilitas kesehatan sehingga sulit diakses. Atau bisa jadi memang di tempat tinggalnya belum ada fasilitas kesehatan jiwa yang memadai untuk membantu proses pengobatan dan pemulihan gangguan jiwa. Nah, ini yang dimaksud dengan beban iatrogenik. Ketidakmampuan keluarga dalam mengakses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan ODGJ dapat menimbulkan beban iatrogenik. Bisa jadi keluarga akhirnya memilih pengobatan alternatif karena memang merasa kesulitan menjangkau pengobatan medis. Hal ini selain karena kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan yang ada, juga karena ketidaktahuan tentang masalah kesehatan yang dialami anggota keluarganya. Beban iatrogenik yang dialami keluarga terdiri dari 3 kategori,
yaitu keterjangkauan pelayanan kesehatan jiwa, fasilitas kesehatan jiwa, dan kualitas pelayanan kesehatan jiwa. Yang pertama adalah keterjangkauan keluarga dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan, terutama rujukan atau RSJ. Secara umum terbentur pada masalah biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk membawa keluarga berobat ke RSJ yang jaraknya sangat jauh membutuhkan biaya tidak hanya sekedar untuk pengobatan dan biaya perawatan, tetapi juga biaya transportasi. Sehingga keluarga mungkin akan cenderung membiarkan saja di rumah. Yang penting ODGJ-nya tidak ngamuk atau tidak membahayakan lingkungan. Padahal semestinya sudah harus dirawat, sudah harus menjalani pemulihan atau rehabilitasi psikososial, misalnya mengikuti one day care atau ODGJ atau ODC. Biaya berobat yang harus ditanggung pasien tidak hanya meliputi biaya yang langsung berkaitan dengan pelayanan medik seperti harga obat, jasa konsultasi, tetapi juga biaya spesifik lainnya seperti biaya transportasi ke rumah sakit dan biaya akomodasi lainnya. Sedangkan untuk pelayanan di puskesmas mungkin saja sudah terjangkau karena obat-obatan untuk penderita gangguan jiwa yang tersedia di puskesmas bisa diperoleh secara gratis jika mempunyai BPJS atau jaminan kesehatan. Akan tetapi tidak semua jenis obat yang dibutuhkan ODGJ ada. Misalnya obat-obat untuk menstabilkan emosi atau obat-obat yang dibutuhkan oleh pasien dengan diagnosis bipolar. Tentu ketidaktersediaan obat ini juga bisa mempengaruhi minat dari ODGJ dan keluarganya untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di tempat tinggalnya, yaitu puskesmas. Terkadang juga ODGJ merasa tidak cocok dengan obat yang disediakan di puskesmas dan lebih cocok obat-obat yang diberikan oleh rumah sakit. Tentu ini juga menjadi masalah tersendiri dan perlu pemahaman bagi keluarga dan ODGJ supaya bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Juga pihak puskesmas bisa memperbaiki jenis-jenis obat yang bisa jadi sesuai dengan kebutuhan dari orang gangguan jiwa di wilayah kerjanya. Yang ketiga, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar tempat tinggal atau puskesmas belum memadai atau belum sesuai harapan keluarga, yaitu belum adanya tempat untuk merawat pasien gangguan jiwa. Pelayanan kesehatan jiwa yang ada hanya sebagai tempat pengambilan obat saja. Ketidakseragaman kompetensi yang ada, kompetensi tenaga kesehatan di puskesmas juga mempengaruhi kemampuan memberikan pelayanan kesehatan jiwa, khususnya pemulihan atau rehabilitasi sosial, sehingga terkesan hanya mengambil obat saja. Hal ini menunjukkan bahwa para profesional kesehatan pun masih belum mampu untuk memberikan pelayanan kesehatan secara seragam. Mungkin untuk masalah kesehatan lain sudah bagus dan dikembangkan, tetapi untuk pelayanan kesehatan jiwa masih banyak yang terkesan diskriminatif ketika memberikan pelayanan pada pasien gangguan jiwa.
Kondisi kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan jiwa tentunya dapat menghambat penanganan masalah kesehatan jiwa yang lebih bermutu. Nah, ada tren bahwa pengobatan di puskesmas itu cukup hanya keluarganya yang datang ke puskesmas. Tentu ini akan tidak mendukung program pengobatan dan pemulihan. Kehadiran pasien ODGJ ke puskesmas untuk berobat jalan tentu sangat mempengaruhi kebutuhan obat yang akan diberikan, baik secara dosis maupun jenisnya. Tentu dengan pengobatan yang baik, ODGJ seharusnya membutuhkan obat dengan dosis minimal yang sesuai dengan kebutuhan. Ini tentu seiring dengan kondisi kesehatannya atau kemampuannya di dalam mengendalikan gejala. Nah, permasalahannya adalah banyak sekali ODGJ yang kurang menyadari akan masalah kesehatan yang dialami dan belum menerima, sehingga keluarga kesulitan untuk membawa ke puskesmas. Nah, sehingga akhirnya daripada tidak minum obat, ya lebih baik ditinggal dan keluarganya yang mengambil obat. Tentu ini perlu solusi. Bagaimana program edukasi, program promosi kesehatan yang dilakukan perawat puskesmas melalui kegiatan kunjungan rumah atau home visit untuk menyadarkan ODGJ tentang masalah kesehatan yang dialami, untuk menerima masalah kesehatan yang dialami, sehingga tertarik dan berminat untuk datang, tidak hanya mendapatkan obat, tapi mendapatkan konsultasi atau keterampilan coping untuk mengatasi masalahnya. Nah, di beberapa daerah sekarang rumah sakit umum daerah sudah membuka layanan rawat inap untuk pelayanan kesehatan jiwa. Ini tentu bagus sekali untuk memutus jauhnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa. Tentu harus diiringi dengan keterampilan, kapasitas perawat sama dokternya harus dibekali supaya bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik atau sesuai standar. Nah, sehingga tentu dengan kasus masalah kesehatan jiwa yang masih ringan atau sedang, ketika menjalani pengobatan di fasilitas kesehatan rujukan pertama sudah menunjukkan hasil yang baik. Tapi kalau ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa masih kurang memadai atau hanya diberikan ala kadarnya, ya akhirnya akan kambuh lagi. Dan pada saat opnam pertama atau rawat inap pertama bisa jadi akan menentukan keputusan apakah ketika kambuh akan menggunakan kembali atau akan membiarkan saja, atau akan memilih ke rumah sakit jiwa yang tentu menurut masyarakat kualitas asuhan pasiennya jauh lebih baik. Permasalahannya adalah terkendala biaya. Nah, sehingga kewajiban puskesmas ataupun rumah sakit umum daerah memperbaiki pola pelayanan termasuk kapasitas pemberi asuhan, yaitu perawat atau dokter. Bisa mengikuti magang, studi banding, atau workshop atau pelatihan. Yang ketiga, pandangan keluarga terhadap kualitas pelayanan kesehatan jiwa. Ini sudah saya bahas ya tadi, bahwa pandangan keluarga terhadap kualitas pelayanan kesehatan jiwa secara umum bahwa pelayanan yang diberikan saat ini belum memuaskan karena pengobatan yang telah diperoleh belum bisa menyembuhkan keluarganya. Bahkan ada beberapa kasus ODGJ yang dirawat di vaskes sebelumnya mendapatkan pengalaman buruk, diikat
sampai 3 hari 3 malam, kemudian bukan bertambah baik tetapi bertambah buruk atau tidak ada perkembangan sehingga harus dirujuk. Ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan masih perlu diperbaiki dan diseragamkan. Perspektif keluarga atau pandangan keluarga bahwa yang dikatakan pelayanan memuaskan jika sesuai dengan harapan keluarga dan pasien dapat disembuhkan seperti sedia kala dengan mengkonsumsi obat yang diperolehnya. Tentu perlu diseragamkan antara harapan yang diinginkan oleh keluarga dengan mengobatkan keluarganya serta harapan para profesional pemberi asuhan kepada keluarga. Perlu diseragamkan bahwa pengobatan tidak hanya 1 kali, tapi harus dilakukan secara rutin. Bahkan proses pengobatan orang dengan gangguan jiwa tidak hanya mengacu pada pemberian obat atau manajemen gejala saja, tapi juga ada psikoterapi baik secara individu, secara kelompok, secara keluarga maupun di masyarakat. Jadi kalau memahami itu semua, maka harapan keluarga, harapan ODGJ, harapan puskesmas atau rumah sakit akan seragam. Nah, tentu ini membutuhkan kapasitas SDM para profesional pemberi asuhan yang baik, ya, sehingga perlu ditingkatkan terus. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan membandingkan persepsi antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang diterima atau dirasakan oleh keluarga atau ODGJ. Nah, dalam pengukuran mutu pelayanan ini harus bermula dari mengenali kebutuhan keluarga atau ODGJ dan berakhir pada persepsi mereka setelah menggunakan pelayanan tersebut. Nah, tentu ini perlu dipahami bahwa mungkin saja keluarga atau ODGJ akan menggunakan kembali jasa layanan yang diberikan oleh kita ketika mereka puas. Artinya sesuai antara yang mereka harapkan atau inginkan dengan apa yang kita sediakan, yang kita berikan, sehingga mereka akan tertarik untuk kontrol kembali atau melanjutkan pengobatannya dengan baik. Kalau kita tidak merubah perspektif atau pandangan bagaimana memberikan asuhan yang baik, ya mungkin saja minat keluarga atau ODGJ akan berkurang. Selamat mencoba.